penagihan atas pengemplang pajak yang 200 syarat. Sebagai informasi sesuai yang disampaikan Pak Menteri, dari 60 triliun tunggakan pajak sudah bisa direalisasi sekitar 7 triliun. Satu dari Wildan di DTC. Hari ini berapa WPO orang pribadi yang sudah mengaktifasi akun Cortex? Yang sudah aktifasi itu sekitar 2,6 juta wajib pajak. Target kami 14 juta wajib pajak orang pribadi. Kemudian yang penting untuk menjadi penekanan teman-teman, fokus utama kalau kita ambil dari data tahun lalu, ini sebenarnya yang sudah aktivasi in total, tambah yang tahun ini itu 2,05 juta wajib pajak orang pribadi dan 550.000 wajib pajak badan. Khusus yang orang pribadi, kami benar-benar urging gitu ya, mendorong supaya dari 2 juta tersebut, ini baru 1,2 juta yang sudah mempunyai kode otorisasi dan sertifikat elektronik. Kode otorisasi dan sertifikat elektronik ini diperlukan sebagai digital signature di Cortex DJP. Jadi terima kasih pertanyaannya, sekaligus juga untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk segera mengaktifasi dan juga mendapatkan sertifikat elektronik dan kode otorisasi. Kemudian yang nomor 2, tahun depan laporan SPT tahunan sudah mulai Cortex. Apakah sistemnya sudah siap? Gimana edukasinya dari Mas Surya di Bisnis Indonesia? Jadi Cortex sudah siap untuk menerima SPT tahunan orang pribadi dan badan tahun 2025. Edukasi sudah dilakukan baik internal maupun secara langsung kepada wajib pajak melalui konseling dan juga penyuluhan. Sosialisasi langsung itu juga bisa dilakukan, sudah ada simulator SPT tahunan badan dan juga simulator yang OP sedang kami siapkan dan kami akan stress test bulan ini. 20.000 internal karyawan kami akan melakukan stress test di dalam waktu yang bersamaan. Kemudian pertanyaan dari Bloomberg, Technos dan juga Dendi Kontan dan hampir sama dari Wildan di DTC yang terkait dengan kinerja penagihan atas pengemplang pajak yang 200 syarat. Sebagai informasi sesuai yang disampaikan Pak Menteri, dari 60 triliun tunggakan pajak sudah bisa direalisasi sekitar 7 triliun. Kemudian dari 200 tersebut, summary yang sudah kami lakukan, tindakan-tindakan penagihan aktif kami meliputi 91 wajib pajak itu membayar dan mengangsur, 5 kesulitan likuiditas, jadi macet, kemudian yang pilot ada 27, yang dalam pengawasan aparat penegak hukum itu ada 4, yang sudah kita lakukan aset tracing ada 5, yang sudah kita lakukan pencegahan terhadap beneficial owner-nya ada 9, kemudian yang dalam proses penyanderaan ada 1, yang proses tindak lanjut lainnya ada 59. Saya rasa itu yang bisa kita sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih Pak Dirjen Pajak. Mungkin Dirjen Perbendaharaan. Terima kasih Pak Menteri. Untuk pertanyaan kepada kami, skema penempatan dana dari pemerintah ke Bank Himbara adalah melalui pemindahan rekening atau transfer dari rekening BUN yang ada di Bank Indonesia kepada rekening bank di Bank Indonesia. Jadi nggak ada mekanisme reimburse ya yang dilakukan oleh bank, dan ini bisa berjalan secara cepat, dan saat ini tadi sudah disampaikan capaiannya sudah lebih dari 50% sudah dicairkan untuk pemberian kredit di sektor real. Terima kasih Pak Menteri. Pendek amat jawabnya. Lu nggak jawab kayaknya ya. Ini pembiayaan dan risiko, Direkturnya Pak Minto.
Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan juga Pak Minto itu ya? Ya, terima kasih Menteri. Yang pertama pertanyaan dari AVE mengenai rencana penerbitan DIM Sambon. Kita masih on track strategi penerbitan SPN 2025. Pada kuartal 4 akan menerbitkan DIM Sambon. Saat ini seluruh persiapan untuk penerbitan DIM Sambon sudah tuntas, baik dari sisi legal maupun dari sisi dokumentasinya. Sehingga dalam waktu dekat kami sudah dapat menerbitkan DIM Sambon dan kami akan menerbitkan dalam waktu dekat. Namun tanggal pastinya tidak dapat kami sampaikan karena sesuai dengan protokol capital market kita tidak bisa menyampaikan tanggal secara eksak kita akan masuk ke market. Tapi kami akan menerbitkan DIM Sambon dalam waktu dekat ini. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Kaisar dari Tempo yang terkait dengan capital outflow di pasar SPN. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri, tadi kelihatan dalam 1,5 minggu terakhir sudah terjadi pembalikan outflow yang sangat marginal. Jadi asing sudah lebih suportif ke pasar SPN kita. Dan alhamdulillah meskipun dalam beberapa pekan itu sempat outflow dalam jumlah yang relatif besar, namun pasar domestik kita cukup suportif dan resilient, sehingga meskipun terjadi outflow, pasar SPN kita sangat baik kinerjanya, termasuk tadi yield-nya terus mengalami penurunan, bahkan siang ini sudah pada level 6,04%, very low, dan secara tadi year to date sudah turun lebih dari 90 basis point, termasuk spread terhadap USD juga terus turun, tadi mungkin sekarang pada level 200 basis point. Jadi pasar kita sangat baik, jadi dukungan dari investor domestik sangat baik, daya serap dari investor domestik juga terus meningkat, termasuk adalah dana-dana jangka panjang domestik yang terus lebih bagus kemampuan daya serapnya, termasuk asuransi dan dana pensiun. Jadi itu adalah faktor-faktor yang memperkuat pasar SPN domestik kita dan pasar SPN kita terjaga resiliensinya. Demikian, terima kasih. Udah ya? Mau nambah? Nambah Pak. Pak. Tadi 7T ternyata data terakhir 7,216T, jadi nambah 216 miliar Pak, izin. Yang itu ya? Akhir tahun berapa kira-kira? Target akhir tahun dari yang 200 pengemplang ini Pak masih diproses, tapi kemarin dari hasil Rapimnas itu mohon izin Pak sekitar 20T Pak, karena ada beberapa yang kesulitan likuiditas dan meminta restrukturisasi utangnya diperpanjang Pak. Sebagian nanti tahun depan kan jadinya? Iya Pak. Pak Dirjen Bea Cukai, ada informasi yang mau di-share nggak? Anda tenang-tenang aja, kayaknya di atas target ya? Pak Dirjen. Baik Pak, terima kasih Pak Menteri. Ini berkaitan dengan pertanyaan, mungkin tidak ada di daftar pertanyaannya Bapak. Tanya aja sendiri, jawab. Yang ada adalah boleh. Pertanyaan lepas Bapak, hasil kunjungan hasil kunjungan kemarin gini, Bapak. Saya lempar aja ke ini untuk Bea Cukai, ada yang mau nanya enggak? Kalau ada yang mau nanya, angkat tangan langsung. Nah itu, Ibu yang itu sebelah kanan tuh, silakan. Selamat sore Bapak-Bapak. Ya. Pak Jaka izin nanya Pak, sampai sekarang berapa APHT yang sudah beroperasi? Sejauh ini yang saya tahu baru Kudus, Sopeng, Mataram. Nah itu udah bertambah atau belum ya? Terus ada berapa usulan pembentukan APHT yang sekarang lagi diproses Pak? Baik, terima kasih Mbak untuk pertanyaannya. Berapa APHT yang saat ini sudah beroperasi? Tadi sudah disebutkan oleh Mbak bahwa Kudus, Sopeng, Mataram. Sedangkan untuk yang ada satu di Sumeneb yang saat ini sudah siap operasi. Untuk di Kudus ada sekitar 16 perusahaan, kemudian Sumeneb ada 11 perusahaan, Sopeng 5 perusahaan dan Mataram 3 perusahaan. Demikian Mbak untuk yang sudah
siap APHT-nya, Pak. Masih ada lagi untuk bea cukai khusus yang laki silakan. Bea cukai dia bilang ada yang nanya. Selamat siang Pak, saya Reza dari Nikkei. Ingin bertanya untuk persiapan cukai minuman berpemanis untuk tahun depan seperti apa, dan juga untuk cukai untuk komoditas ekspor batubara itu bakal seperti apa ke depannya. Terima kasih Pak. Baik, untuk pertanyaan MBDK yang secara ini peraturannya sedang disiapkan bahwa ke depan akan diberlakukan, tetapi diberlakukannya pun itu akan melihat situasi yang berkembang di masyarakat. Demikian. Ada lagi di depan, silakan. Pajak ya, cukai ya, silakan. Anda boleh nanya sampai dia nggak bisa jawab. Iya Pak, terima kasih Pak Dirjen. Saya Kris Bibisana dari Suar Pak. Suar. Iya. Untuk terkait tadi ada penurunan CHT dalam jumlah besar dan kita terkontraksi sampai 19,2% itu, kira-kira dari Dirjen Bea Cukai ada solusi yang ditawarkan, misalnya ada penyesuaian atau seperti apa untuk bisa mengembalikan dari cukai yang sempat turun itu Pak, terutama karena dampaknya ke penerimaan negara. Terima kasih. Cukai turun ini mungkin karena berkaitan dengan hasil produksi pabrik rokok yang sampai dengan saat ini terjadi penurunan, sehingga tentunya akan berpengaruh juga terhadap penerimaan cukai, terutama untuk cukai kelas rokok kelas 1 ini yang mengalami penurunan produksi dan dampaknya adalah penurunan cukai. Namun untuk operasi yang kita lakukan secara terus-menerus itu bisa menjaga penerimaan cukai tidak sampai terkontraksi ataupun malah terjadi pertumbuhan secara sampai dengan saat ini sekitar 7,1%. Demikian. Oke. Kalau nggak lagi, ini mungkin terakhir dari ini, kayaknya sudah cukup ya. Saya anggap udah jawab semua pertanyaan sesuai yang dimasuk ke WA kita ya. Terima kasih semuanya. Jadi kelihatannya ada pembalikan di arah ekonomi, di arah perekonomian ke depan akan lebih bagus lagi, dan kita akan jaga terus anggaran fiskal supaya tetap berkesinambungan dan prudent sambil mengoptimalkan dampaknya ke perekonomian. Ke depan saya pikir ekonomi kita akan semakin cepat dan semakin cepat lagi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.